3 akan menampilkan podcast kami yang berjudul Bisnis Online Shop dalam Sudut Pandang Islam. Yuk ikuti keseruannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam diskusi antara mahasiswa dengan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Bagaimana biasanya kita dalam setiap kali perbincangan itu mengambil topik-topik yang sedang tren, yang sedang yang sedang viral. Kenapa kita selalu berusaha untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam masyarakat, sekaligus kita mencoba untuk melakukan edukasi, memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Bersama saya pada saat ini sudah ada 3 teman yang akan ikut di dalam diskusi ini, yang saya anggap akan sebagai narasumber. Saya hanya moderator, bukan sebagai narasumber. Saya persilakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Galih Harjono Putra, kelas 3B Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke. Halo, perkenalkan semuanya. Saya Dwi Nur Aini, kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, saya Sindiawati Fifah, kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, dalam kesempatan kali ini yang akan jadi topik pembicaraan adalah tentang apa? Online shop. Online shop. Online shop juga merupakan suatu topik yang sedang hangat dibicarakan. Ya. Terutama kaitannya dengan banyaknya pasar-pasar tradisional yang akhir-akhir ini mengalami penurunan penjualannya. Ya. Konon katanya gara-gara online shop yang makin lama makin marak, maka kemudian pasar tradisional seperti di mal-mal ataupun di Tanah Abang ataupun mungkin juga di yang dekat ke kita ini di Tang City atau di mana-mana, itu banyak yang mengalami penurunan penjualan. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan pendapat dari teman-teman. Benar nggak sih pendapat bahwa antara online shop yang makin lama makin marak seiring dengan berkembangnya teknologi internet berimbas kepada terjadinya penurunan dalam hal penjualan di pasar konvensional. Silakan Mas Galih barangkali bisa memberikan pendapatnya. Pendapat saya tentang dagang online ini dalam satu sisi menguntungkan bagi masyarakat yang pengen belanja dengan cara di rumah aja. Jadi kayak misalnya kita mau belanja sesuatu nih kayak dari Tangerang ke Jakarta, tapi pengennya yang gimana caranya kita nggak ngeluarin modal banyak, tapi kita pengen barang itu datang ke rumah. Kita mesen lah dari online itu kan. Jadi satu sisi emang dari penjualan dapat menguntungkan dan dari konsumennya dapat untung juga karena dari jarak yang jauh bisa jadi dekat. Itu pendapat saya. Cuma kalau soal pendapat yang bagi pedagang aslinya yang bukan online ya offline, itu kurangnya karena masyarakat kebanyakan sekarang itu karena udah zamannya digital, jadi pengennya tuh serba online dan online terus. Tapi bukannya kalau online itu ada sisi lemahnya, yaitu kita nggak bisa lihat langsung barang-barangnya. Yang kita lihat itu kan foto atau video yang kemungkinan seiring dengan teknologi fotografi yang sudah maju, maka itu barang bisa diedit ya. Iya. Ya, jadi itu salah satu kekurangan dari online shop. Jadi kalau online shop itu kita nggak bisa megang produknya. Jadi kayak kita nggak bisa merasakan, misalkan baju nih bahannya panas nggak sih, bahannya nyaman dipakai nggak sih. Jadi itu salah satu kekurangan dari online shop. Jadi kita sendiri juga sebagai konsumen harus mengetahui jenis-jenis bahan. Jadi agar ekspektasi yang kita harapkan dari produk tersebut tuh tercapai. Tapi bukannya katakanlah disebutkan jenis bahan, misalnya bahannya apa yang kita tahu adalah nyaman. Kan tadi disebutkan kayak mengetahui jenis bahannya. Waktu di online shop sih dibilang bahannya nyaman, nggak tahunya begitu nyampe bahannya gerah. Gimana tuh? Pernah nggak terjadi kayak gitu? Menurut saya kan di online shop itu kan biasanya ada
kayak komentar-komentar konsumen yang lain. Kita sebagai konsumen yang pinter ya, kalau mau nggak mau rugi kita bisa ngeliat dari situ. Sebaiknya. Artinya ketika kita mau belanja sebaiknya kita lihat komen dulu. Iya, harus survei-survei tentang konsumen yang lain juga. Kalau konsumennya itu sendiri sudah di set gimana? Sudah apa, Pak? Sudah di setting, nggak taunya teman-teman dia sendiri yang bikin komen. Gimana? Biasanya kan ada di komen itu berupa video atau foto gitu ya, Bah. Biasanya saya pribadi ngeliat dari bintangnya juga. Kalau misalkan di atas 4,8 biasanya barangnya bagus, terus konsumennya juga pada terpuaskan dengan produk tersebut. Jadi yakin dengan cara melihat kepada komen-komen itu kemungkinannya bagus. Iya. Gimana menurutnya? Betul kayak gitu. Itu tergantung kepada konsumen sendiri sih. Biasanya kalau misalnya kita melihat barang dengan rating yang tinggi, tapi kita kan ekspektasi kita, wah barang bagus nih. Pas kita pesan ternyata datangnya tidak sesuai ekspektasi kita, itu kembali lagi ke diri masing-masing, namanya dagang online. Kita kan nggak tahu yang pengirimannya nanti kendalanya apa, dalam ya di jalannya kenapa-napa kan kita tidak tahu. Jadinya satu sisi emang bagus kita milih belanja dengan rating tinggi, dengan otomatis tuh kita kayak milih, wah barangnya bagus nih, ya udah kita langsung pesan aja dari situ. Sebenarnya berapa besar sih tingkat persentase kebenaran dengan kebohongan antara yang dikemukakan dengan realitas dari barang itu sendiri? Kan mungkin aja di dalam iklan sih dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin, tapi ternyata di dalam begitu barang sampai kan sering terjadi nggak sesuai. Gimana? Besar nggak kemungkinan adanya seperti itu? Itu bisa jadi sih, Abah. Sering terjadi juga. Biasanya kalau saya pribadi ingin beli barang tersebut, biasanya saya melihat live-nya kayak gitu, Abah, live tokonya. Biasanya kalau dari situ bisa terlihat barangnya sesuai sama keinginan saya apa enggak, bisa sesuai sama kebutuhan saya apa enggak, seperti itu, Abah. Oke, berarti perlindungan hukum terhadap konsumen yang belanja secara online itu apa bentuknya? Apa yang menjadi background dari hukumnya dia? Mungkin kita sebagai konsumen itu memang wajib mendapatkan apa yang kita pengen gitu. Jadi sebagai pembeli, sebagai produsen, sebagai penjual itu memang diharuskan menjual barang itu secara jujur gitu, nggak boleh. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu prinsipnya, harus secara jujur. Terus kalau ternyata ya namanya manusia ya, mau seberat apapun suatu sanksi biasanya pelanggar masih ada. Ya, terhadap para pelaku bisnis yang ternyata walaupun ada sanksi-sanksi tetap ada seperti itu, gimana? Apakah kita bisa melakukan suatu tindakan hukum terhadap mereka atau ya kita anggap itu suatu musibah? Ya, kalau kita belanja musibah melulu kan lama-lama kita bangkrut. Ya. Sabar. Apalagi orang Indonesia sabarannya luar biasa. Udahlah, takdir mulu gimana? Ada nggak suatu langkah hukum untuk bisa melindungi kita punya kepentingan dalam belanja online? Kita kalau misalnya amit-amit terjadi kita beli sesuatu dan barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, cara pertama itu kita bilang dulu ke pihak tokonya, kenapa barang kok tidak datang sesuai dengan keinginan. Kalau dari pihak tokonya bilang tidak mau bertanggung jawab segala macam, itu kembali lagi ke diri masing-masing, mungkin belum rezekinya. Iya, kalau harganya murah, kalau harganya jutaan terus kemudian berpatokan kepada bukan rezekinya, apa kita nggak rugi? Nah, harusnya ada satu mekanisme yang melindungi. Kalau cuma seperti itu, kalau harganya murah sih kadang-kadang ya udahlah,
Kalau harganya jutaan, apakah kamu akan menerima begitu aja? Ya udahlah gitu. Enggak. Apa lah yang akan kamu lakukan? Gitu. Biasanya kan kalau di Shopee gitu ada fitur ini Abah, COD cek dulu. Biasanya kalau itu ketika barangnya sampai, kita ngecek dulu nih Abah, barangnya sesuai apa enggak. Ada. Iya ada. Kalau Apakah tidak, semua itu provider seperti itu? biasanya ada yang buka fitur tersebut, cek COD cek dulu, ada yang enggak Abah. Kayak sih ini kali ya, iklannya Komeng tuh ya. Iya yang itu cek dulu. Cek dulu gitu. Iya. Iya. Apa itu? Di apa sih? Di, Lazada apa? di Shopee. Shopee cek dulu gitu. Iya. Terus andai kata ternyata yang barang itu nggak sesuai, bisa kita tolak. Bisa dikembalikan ke kurir. Habis itu ntar kita menghubungi toko penjualnya bahwa ini barangnya tidak sesuai gitu. Jadi ntar sama dia dikirim lagi barangnya. Andai kata ini, andai kata kemudian ya kita kan nggak selalu ada di rumah ya. Ya, barang datang tapi kita nggak ada di rumah, yang dari orang lain, dan udah tanda tangan bahwa barang sudah diterima. Ternyata begitu dibuka nggak sesuai. Kan tidak dilakukan cek dulu karena yang menerima nggak ada, yang menerima orang lain. Itu gimana? Biasanya kalau di e-commerce Shopee itu kita sebagai konsumen bisa mengajukan kayak kok barangnya kayak gini gitu ke penjualnya. Nanti penjualnya ngebales gitu. Dilayanin nggak? Dilayanin terkadang. Apaan? Saya pernah beli apa? Terkadang Saya pernah beli PC personal computer. Ya, terus kemudian setelah saya terima, ternyata keyboardnya nggak jalan. Walaupun harganya nggak terlalu mahal, tapi kan menjadi kesatuan. PC nggak ada keyboardnya gimana bisa dipakai? Ya kan saya telepon ini gimana kok PC-nya kagak bisa ini, nggak bisa digunakan, nggak ada. Jawabannya apa? Bawanya ke Mangga 2 Pak. Artinya apa tuh bawa ke Mangga 2? Kita servis lagi. Iya. Servis atau beli yang baru kan? Iya. Itu mah nggak usah diajarin, orang juga tahu. Tapi kan itu menandakan bahwa yang itu nggak tanggung jawab. Iya, nggak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau menurut Anda itu marketplace yang punya fitur jaminan return the good debt itu apa? Kembalian barang. Ada ya? Yang buat pengembalian Barang yang tidak sesuai. Ada yang mana aja? Apakah Lazada atau apa lagi? Shopee. Shopee atau apa lagi? Shopee, Tokopedia. Ya, Tokopedia. Itu menyediakan nggak yang seperti itu? Ada, kita dari pihak aplikasi tersebut tuh udah ada apa namanya, pengembalian barang dengan dengan apa sih, kalau misalnya kita barang datang itu sesuai dengan apa, tidak sesuai dengan ekspektasi itu ya, satu dari pihak toko itu bilangnya harap videokan terlebih dahulu saat membuka paket yang sudah datang. Kalau biasanya kebanyakan manusia kan, kebanyakan orang-orang itu kita lagi nggak di rumah, terus paket datang dan orang lain yang nggak buka, itu pihak toko nggak menjamin bisa kembalinya barang karena udah dibuka. Tapi kalau misalnya barang kita sendiri yang apa namanya, kita sendiri yang nerima, kita tinggal videoin. Kalau barangnya sesuai, itu kita tinggal kasih rating yang tinggi. Tapi kalau misalnya barang tidak sesuai, kita bisa mengajukan pengembalian barang. Jadi kita barang kita kirim lagi ke kurir, dan kurir ngasih lagi ke tokonya, dan tokonya kirim lagi kita dengan barang yang sesuai dengan ekspektasi kita, gitu Pak. Kalau ternyata nggak sesuai juga, balikin lagi. Kita balikin lagi. Terus sampai 10 Iya, kali gitu. sampai terus. Enak gitu ya. Ya. Wih, sering nggak belanja online? Akhir-akhir ini sering. Apa ya misalnya? Biasanya yang kamu belanjain apa? Biasanya kerudung, tas, alat kosmetik gitu-gitu apa? Jadi sering nambah. apa aja biasanya itu? Biasanya TV gitu. biasanya baju, terus sepatu, terus Emang benar ya bahwa di online shop itu lebih murah daripada di konvensional di toko? Iya. Biasa Kan ada ongkir. biasa di online shop tuh kadang suka ada acara misalnya kayak 11-11, 12-12 gitu, diskon besar-besaran gitu Abah. Tapi kalau kita belanja kita harus
lihat-lihat sikon dulu dong. Iya. Apakah mereka ada promo atau enggak gitu. Iya. Kalau kita butuhnya sekarang gimana? Nunggu ada itu promonya entar 2 tahun lagi gimana? Biasanya kalau Promonya biasanya berapa lama sih? promonya biasanya biasanya sebulan berapa? sekali Abah, kayak 11-11 gitu, 12-12 gitu, sesuai sama bulan Berapa sama lama tanggal. biasanya promo mereka? 2 Sekitar jam, 2 hari Abah. 2 hari. Iya. Kalau kamu balik apa Belanja. yang biasanya kamu belanja dari shop? Saya Kalau cowok apa belanja spare part motor, Bah. satu juga sepatu. Apalagi Udah Bah, itu aja spare part motor sama yang lain. Kebanyakan spare part motor sih Bah kalau saya. kalau kamu ini kan namanya sebutkan ada berapa macam online shop yang bisa apa namanya kamu percaya? Bukan sekarang online shop itu nggak boleh jualan langsung, dia hanya sebagai marketer aja, bukan jualan langsung. Oh iya, Itu sekarang nggak bisa lagi ya? bisa Bah, kalau TikTok Shop mungkin udah nggak bisa. TikTok aja. Iya, TikTok doang yang nggak bisa buat TikTok live. doang. Iya, yang buat kayak check out itu TikTok nggak bisa. Hmm. Kalau Shopee sama Lazada dan lain-lain masih bisa Bah. Karena mereka memang marketplace ya. Iya, punya izin. Iya, marketplace itu kan artinya kan tempat belanja, tempat terjadinya pertemuan, tempat pasar. Kalau TikTok itu sebenarnya kenapa? Dia nggak boleh berfungsi sebagai marketplace, kenapa? Karena TikTok ini dia tuh nggak ada izin yang sesuai sama yang berlaku di Indonesia, Bah. Jadi TikTok ini hanya memiliki izin sistem penyelenggaraan komunikasi dan informatika dari Kementerian Komunikasi. Sedangkan TikTok Shop ini harusnya mempunyai izin sistem penyelenggara informasi dan informatika itu harusnya dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan TikTok Shop ini nggak punya, Bah. Termasuk juga negara pajak kali ya. Bisa jadi. Kemudian bisa nggak kamu sebutkan, misalnya ini bukan iklan nih, ini edukasi. Jadi jangan kalau kita sebutkan sangkanya kita mengiklankan mereka, bukan Iya. ya. Kita mengedukasi karena memang konsumen itu perlu diberi pencerahan yang mana aja yang bisa dipercaya dan mana yang abal-abal kan gitu ya. Ada berapa yang kamu ketahui? Misalnya 1 Tokopedia, 2 Shopee, terus Ada Lazada, terus Tokopedia, Wes Blibli ada Blibli. tadi udah apa? Blibli. Blibli. Oke. Lagi? Aku laku bisa Bah. Aku kalau saya lihat dari daftarnya nggak masuk. Yang ada di sini dengan judul 14 toko online terbaik di Indonesia. 1 Tokopedia, 2 Shopee, 3 Bukalapak. Bukalapak tadi udah disebutin kan? Belum. Bukalapak, terus kemudian Lazada, Blibli, Bineka nggak ada. Enggak, baru dengar sih, Bah. Baru tahu. Iya, baru Bineka tahu. Tunggal Ika jangan-jangan. Bineka. Orami? Orang Orami belum dengar juga. belum. Ada Orami. Terus Ralali ini bahasa Jawa kali ya. Oralali meneng. Ralali nggak lupa kan. Tapi ini kan data dia bisa aja salah. Ya. Kan kita nggak bisa percaya satu sumber. Mungkin yang perlu kita bahas juga adalah dasar hukum operasional dari marketplace ini sebenarnya apa? Dasar hukumnya yang membolehkan mereka beroperasi. Tadi dia bilang ada izinnya dari mana nih? Izinnya dari yang saya baca ya, Bah. Izinnya itu harusnya dari Kementerian Perdagangan, Abah. Ya seperti itu, kayak surat-surat penyelenggaranya gitu, kayak penyelenggara izin untuk surat izin usaha perdagangan. Iya. Terus Sepertinya yang saya tahu cuma itu, Abah. dari Kemenko apa ada? Kan dari segi siaran internetnya kan bukan urusan perdagangan. Iya. Dagangannya iya urusan perdagangan, tapi izin siarnya, ya kan? Iya, harus ada juga dari Kementerian Informatika. Oke, Cindy, sepengalaman kamu marketplace yang banyak nimbulnya apa?
Sebutin aja biar orang pada tahu. Tapi Hmm. harus data ya. Jangan nanti kita dianggap memfitnah. Saya pernah, saya sendiri di Shopee Hmm. terkadang nggak semua barang yang dibeli sesuai ekspektasi, tapi kadang ada toko yang saya beli barang ternyata barangnya itu ya kurang sesuai ekspektasi saya. Shopee itu kan marketplace ya, artinya dia bukan dia yang bertanggung jawab sebenarnya Iya. kan. Iya. Dia kan menampung banyak shop ya, Iya. termasuk Lazada segala macam, kan bukan dia yang ini. Berarti sebenarnya benar dong, mereka nggak boleh jalan langsung, hanya boleh memasarkan. Betul. Betul ya. Mungkin nggak ada dari ininya sendiri. Kan begini, mekanismenya gimana sih? Kita itu belanja di marketplace Shopee, lalu kemudian kan masuk ke toko yang bersangkutan gitu kan. Iya. Berarti transaksi kita kan antara kita dengan toko kan, bukan dengan Shopee kan. Gimana? Saya sendiri boleh dikatakan hampir mungkin pernah, tapi sangat jarang belanja di situ. Kenapa? Karena saya kalau belanja barang mungkin lihat fisik kayak apa. Saya takut apa ya? Takut kayak yang waktu saya beli PC itu. Kemarin saya beli celana itu, celana pendek. Nggak tahunya apa yang digambarkan dengan apa yang saya terima jauh sekali. Yang saya terima itu bahannya panas, udah itu nggak ada kantongnya. Ini baru celana buat tidur. Sementara yang ini yang diiklankan ada bagus, ada kantongnya. Tapi karena harganya cuman ya nggak mahal lah, ya udah saya terima aja. Iya kalau cuma segitu. Tapi kalau misalnya saya beli barang yang harganya di atas 1 juta ya kayaknya nggak mungkin melalui gitu-gituan. Tapi menurut kamu memang benar ya bahwa gara-gara maraknya toko online ini berpengaruh langsung kepada yang tradisional. Yang tradisional memang seperti tadi kamu bilang, bahwa kita harus jalan panas-panasan keluar ongkos gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita online kan kita yang diantarin. Tapi ada plus minusnya, kalau langsung orang bisa milih. Iya, bisa Ya megang kan, bahan. bisa melihat langsung, ibaratnya kayak uang bisa diraba, dilihat dari terawang gitu kan. Tapi kalau online kan kita nggak bisa melihat, makanya seringkali kemudian begitu barang diterima tidak sesuai. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa masing-masing jenis-jenis itu ada plus minusnya, kamu lebih senang di online atau senang belanja ke mall? Karena kan di mall ya bisa cuci mata ya. Iya. Karena kan ada di sini. Kalau menurut saya lebih senang belanja online sih. Karena Kenapa? apa ya? Jadi kita bisa belanja kapan aja gitu, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu. Tapi kan pilihan bukan lebih banyak di yang ini, di yang di mall. Banyakkan pilihan gitu. 50-50 sih, 50-50. Kadang kalau lagi pengen ke belanja offline, saya belanja offline. Kalau misalnya lagi pengen online aja. Kalau dilihat dari efisiensi, mana lebih banyak? Lebih banyak online. Efisiensi lebih banyak online. Bukannya ada ongkir, nggak sama ini. Ongkir lebih kecil daripada ongkir kita ke sana. Bukan ongkir ya, ongkos. Ongkos kirim yang. Kalau kamu rumah di mana? Di Kebonanas. Teluk Naga mall yang terdekat mana? Di Kebonanas sama di Cikokol. Tang City. Iya, dekat. Jauh. Ya kan lumayan jauh kan. Di Pasar Kemis sama saya. Pasar Kemis. Iya. Namanya udah pasar, gampang cuma kesandung juga nyampe gitu. Namanya udah pasar. Kalau kamu? Saya Tiga Raksa, Bah. Tiga Raksanya di mana? Di mana? Kantor kabupatennya. Kalau mallnya mall mana sih? Kalau mall paling saya ke Citraraya, Bah. Citraraya. Iya. Teluk Naga nih di sana yang jaga naga lah, bisa nyemburin api ya. 5 aplikasi belanja online paling murah. Apa ya? Menurut saya saat ini Shopee ya, Bah. Kan 5. Oh ya, Shopee. Terus? Saya sering belanjanya sering di Shopee ya, Bah. Kalau yang di lain saya kurang tahu. Dari mana kamu bisa bandingin ini paling murah kalau nggak tahu yang lain? Biasanya Shopee itu Ini paling gampang ini kan karena bandingannya.
Kalau nggak ada bandingannya gimana bisa menentukan? Ya, Shopee, iya. kalian nggak tahu. Iya, yang lain nggak tahu. Tahu dari mana itu uang paling murah? Biasanya kalau Shopee itu banyak vouchernya, banyak voucher ongkir, Itu terus bukan. Oh, yang lain mah kamu tahu nggak ada voucher? tahu Abah. Kalau Shopee juga sering ini sih Abah live gitu. Live, iya, suka. Kamu nggak tahu, yang lain juga ada live juga. Ya kan, karena nggak ada bandingan kan kita nggak bisa membandingkan. Kamu bilang paling murah, tapi nggak punya bandingan. Tahu dari mana paling murah? Ada voucher, yang lain nggak tahu, dari mana tahu yang lain nggak ada voucher? Kan gitu kan ya. Kalau kamu apa? Sama. Sama Shopee dulu waktu TikTok Shop belum itu. Kenapa? Kita nggak lagi iklanin Shopee nih, sorry ya. Nah, bukan lagi iniin Shopee, karena kita pengen mengedukasi masyarakat, mengedukasi remaja terutama bahwa belanja online itu udah pasti ada plus minusnya, gitu ya. Minusnya apa dong? Minusnya ya seperti yang tadi kita bahas, kayak barangnya nggak sesuai sama ekspektasi kita, terus apa ya, Apalagi? Atau apalagi? Barangnya itu kan misalkan kebutuhan barang kita misalkan butuhnya hari ini. Misalkan apa namanya barangnya datangnya besok gitu. Jadinya nggak bisa sesuai keinginan kita. Kalau belanja di pasar kan bayar barang angkut. Iya, langsung. Kalau belanja di online kan nunggu dulu. Iya. Ini berapa hari? Tergantung jauhnya. Kalau barang dari Papua ya. Saya nggak pernah beli di Papua. Itu satunya. Misalnya beli barangnya dari Papua gitu. Beli buah matoa, kan susah tuh. Buah matoa dari Papua itu. Atau kamu beli merak, ada yang jual merak. Iya. Berapa sih batasnya juga berapa hari sih? Tapi kok saya sering mendengar kasus bahwa barang itu di-return, ya, diretur istilahnya, karena begitu dikirim katanya nggak ada orangnya, padahal orangnya ada. Gimana itu? Kirim ke kamu, katanya kamu nggak ada, padahal kamu nggak merasa pernah menerima. Kapan diretur? Kapan saya nggak ada di rumah? Mau setiap ada di rumah. Biasanya itu kayak apa sih Abah? Kayak alamatnya kayak kurang tepat gitu Abah. Misalkan saya nggak merasa beli barang tersebut, tapi barangnya nyampe di rumah saya. Gitu. Kira-kira ambil dong alamat palsu. Alamat palsu ya. Iya. Kalau saja aku tahu. Barangkali yang perlu kita sampaikan juga kepada teman-teman, ya terutama yang belum mengerti, ya, termasuk saya lah, saya sendiri terus terang aja kalau nggak ada seperti ini nggak banyak tahu. Kemarin kita bicara tentang judi online, si Fatul Azizah tuh, ya mungkin dia penggemar Roma Irama judi gitu kan. Terus ada juga yang pinjaman online. Kalau kamu ini shop perdagangan online, shop online shop. Masalah-masalah yang timbul dalam praktek sehari-hari nggak semua orang tahu. Makanya yang seperti ini saya maunya ketika kita tayangkan banyak sanggahan, ya. Makanya saya mengharapkan teman-teman itu apa yang dikemukakan Dwi, dikemukakan Cindy, dikemukakan Gali itu enggak, saya setuju, jangan begitu. Justru bantah. Sehingga dengan orang membaca komen itu semacam juga kayak kamu mau belanja online, lihat komennya. Kan gitu kan, lihat komennya sehingga kamu bisa menilai apakah ini barang bagus atau tidak. Nah berarti tayangan kita tentang ini bagus atau tidaknya, bermanfaat atau tidaknya, justru adalah dilihat dari seberapa jauh itu mendapat tanggapan. Baik teman-teman, mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar karena pada intinya sudah kita tangkap bahwa yang namanya online shop merupakan suatu keniscayaan di dalam era digital sekarang ini. Walaupun mungkin ada plus minusnya, ya banyak plusnya yaitu orang jadi efisien, kemudian juga mungkin lebih murah, tapi minusnya orang nggak bisa lihat langsung barang, sehingga kemungkinan apa yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Baik, sebagai penutup mungkin ada teman-teman kita ini ingin berpesan ataupun menyampaikan apalah gitu semacam kiat-kiat kepada teman-teman bagaimana caranya
bisa melakukan shopping melalui online secara safe. Silakan. Pesan dari saya itu, karena kita kaum modern aja yang semuanya serba digital, berhati-hati aja kalau misalnya pengen beli barang di online, karena kan kita tidak tahu barangnya kayak gimana, nggak takut tidak sesuai ekspektasi. Jadi ya hati-hati aja kalau misalnya ini, harus pilih-pilih toko dulu mana yang ratingnya bagus dan komentar itu baik semua. Oke, Dwi, bagaimana caranya kiat-kiat untuk memilih yang safe, milih yang aman? Baik teman-teman yang ingin berbelanja di online shop, sebaiknya kalian memilih toko-toko yang terpercaya, toko-toko yang memiliki rating yang bagus, memiliki produk yang dijualnya kadang kan banyak suka kelihatan, itu kadang banyak orang yang minat. Terus produk-produknya juga dilihat dari bahan, dari ratingnya juga. Oke, Cindy barangkali ingin berpesan bagaimana memilih online shop yang paling menguntungkan, yang murah, yang dan sebagainya lah. Iya, teman-teman, pesan dari saya, menurut pendapat saya pribadi, yang sesuai pengalaman saya, online shop yang murah itu menurut saya Shopee. Nah, di situ ketika teman-teman takut untuk kena tipu atau barang yang nggak sesuai, teman-teman bisa melihat komen-komen, rating, dan sebagainya. Oke, demikian perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa ditarik manfaatnya, ya, baik bagi para narasumber, bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Galih, kepada Dwi, terus kemudian juga kepada Cindy ya atas kesediaannya untuk hadir dalam podcast kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai juga ya podcast kita kali ini. Gimana apapun pembahasannya, nggak kalah seru juga kan? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum.